Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Ada pertanyaan yang belum sempat terjawab dari pertanyaan hadirin tabligh akbar di Jakarta pada waktu yang lalu dari saudara Kurniawan Andrianto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin terkait ziarah kubur. Apa boleh ziarah kubur ke makam kakek atau nenek yang sudah meninggal? Apa hanya boleh ziarah kubur ke makam muslimin terdekat dari rumah yang di sana tidak ada sanak saudara dikuburkan? Barakallahu fikum. Yang pertama, kita perlu mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tujuan kita untuk ziarah kubur. Ziarah kubur tujuan utamanya adalah mengingatkan akhirat dan melembutkan hati kita, mengingatkan bahwa kita akan satu saat dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur." Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Al-ana fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Sekarang ziarahlah kalian. Aku perintahkan sekarang kalian karena ziarah kubur dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan fa innaha turiqqul qalba wa tudmi'ul 'ain. Karena ziarah kubur dapat melembutkan hati dan juga membuat air meneteskan air mata. Artinya seseorang ketika datang ke kuburan, dia berusaha untuk memperbaiki imannya, memperbaiki tujuan dan cita-citanya bahwa dia satu saat akan menghadap Allah. Di dunia tidak kekal, tidak akan selamanya. Maka itu tujuan utama. Kita ingin memperbaiki iman kita dengan ingat akhirat. Kemudian tujuan yang kedua disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau datang ke kuburan, beliau membaca doa untuk orang-orang yang dikuburkan. Bahkan dalam riwayat yang lain, Aisyah bertanya, apa yang aku harus kerjakan atau aku ucapkan kalau aku masuk ke dalam makam-makam muslimin? Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa yang sering kita dengar itu. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin muslimina wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Rasulullah SAW berdoa, semoga keselamatan dilimpahkan kepada kalian penghuni kubur ini dari kalangan kaum mukminin dan muslimin, dan kita akan menyusul kalian nanti. Kemudian doa yang setelahnya, as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Aku meminta kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Maka dua tujuan mulia ini yang melandasi seseorang ziarah ke kubur, untuk mengingat akhirat dan untuk mendoakan para penghuni kubur yang mereka sudah tidak bisa lagi beramal. Maka dari kesimpulan itu tidak ada perbedaan antara orang yang dikubur adalah keluarga kita atau orang lain. Kalaupun seandainya kita masuk ke dalam makam yang menjadi tempat dikuburnya saudara keluarga kita dan campur dengan seluruh kaum muslimin, maka begitu kita masuk dan kita mendoakan doa yang kita sebutkan tadi, itu akan mencakup keluarga dan orang-orang yang dikuburkan di tempat itu. Demikian yang sudah menjadi keyakinan kaum muslimin. Maka ketika ada orang datang ke kuburan justru untuk bertamasya, untuk mengambil pengalaman, atau bahkan berdandan atau berselfie, ini seolah-olah sudah tidak memiliki tujuan religi sama sekali. Datang ke kuburan Madinah Baqi misalkan, atau ke Ma'lah Makkah, atau datang ke kuburan manapun, tujuannya adalah untuk mencari ketenaran atau untuk melakukan ibadah tapi tidak ada contohnya, maka dia sedang melakukan kesalahan dalam tujuan ibadah ziarah itu sendiri. Kemudian apakah boleh kita mengkhususkan datang ke kubur karena memang itu keluarga kita? Nah, wallahu alam, ada sebagian ulama menyebutkan ada manfaat lain, yaitu manfaat untuk bisa menemani orang yang dikubur. Ada hadis, tapi wallahu alam dengan kesahihan hadis itu. Hadis ini disebutkan dalam Ibn Abi Dunya.
disebutkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitab beliau. Hadisnya menyatakan ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu indahu illa ista'nasa bihi wa radda alaihi hatta yaqum. Tidaklah ada seorang laki-laki datang ke kuburan sampai dia duduk. Dia datang ke kuburan saudaranya, kemudian dia duduk di kuburan itu, melainkan penduduk kuburan itu akan bisa tenang, ditenangkan dengan kedatangan orang tadi, dan dia bisa menjawab. Kalau disalamin dia bisa menjawab, sekalipun kita tidak mendengar jawaban itu. Nah, kemudian sampai orang itu pergi lagi dari kuburan tersebut. Ini disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Lisanul Mizan, tapi beliau mengatakan dalam riwayatnya ada seorang yang aku tidak tahu apakah dia dipercaya atau tidak. Aku tidak kenal bagaimana kondisi riwayat hadis ini. Akan tetapi kalau seandainya ditanya apakah boleh seseorang datang sengaja ke kuburan kakeknya, bapaknya, ibunya, wallah alam boleh saja. Boleh saja. Karena memang tidak larangan. Akan tetapi perlu kita pahami bahwa kalau tujuan kita mendoakan untuk orang yang kita cintai yang telah dikuburkan, maka sebenarnya tidak ada beda antara mendoakan mereka dengan dari rumah, di masjid, ketika kita sedang umrah, dengan doa kita di depan kubur mereka. Tidak ada beda. Karena Allah Azza wa Jal tempat kita meminta akan mendengar dari doa kita dimanapun kita berada. Tidak ada kewajiban, keharusan untuk datang menuju ke kuburan mereka yang akan kita doakan. Tapi boleh apa tidak? Wallahu alam, boleh-boleh saja. Wallahu alam bissawab. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.